Siska. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu, sehat. Alhamdulillah. Ini ada apa nih, mau ketemu dengan saya nih, ada yang mau diobrolin nih pasti. Mau ngobrolin apa nih Bu? Iya Bu, saya tuh ketemu sama Ibu, saya pengen ya curhat sedikit lah. Saya itu pengen meng-coaching rekan-rekan Bu. Karena kan saya lihat rekan-rekan itu ya namanya guru nggak mungkin ya Bu kalau kita nggak punya masalah. Jadi saya pengen saya meng-coaching teman-teman, siapa tahu saya bisa bantu mereka Bu. Tujuan dari coaching ini apa Bu? Tujuan dari coaching ini saya ingin membantu teman-teman, terutamanya di pemimpin pembelajaran. Karena kita kan sama-sama tahu di pemimpin pembelajaran itu pastilah sedikit banyak pasti ada masalah Bu. Ya, saya sendiri juga ngalamin juga kok Bu. Makanya saya pengen ya sharing lah sama teman-teman, kita tukar pikiran gitu Bu. Terus untuk kompetensi apa yang mau Ibu tampilkan nanti? Kompetensinya yang utamanya adalah pada proses pemimpin pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang bisa. Terus bagian spesifik lagi dari kompetensi ini apa yang nanti akan Ibu tonjolkan waktu coaching ini nanti? Waktu coaching ini nanti saya ingin spesifiknya ya pada saat pelaksanaan coaching dari awal sampai akhir nanti Bu, untuk diamati. Kira-kira indikator pencapaiannya nanti bagaimana Ibu? Harapan saya sih dari hasil saya coaching nanti rekan tersebut bisa menemukan pemecahan dari masalah-masalah yang mereka miliki. Wah, luar biasa. Nah, kalau ngomong gini, kira-kira kapan nih mulai mau diadakan coachingnya ini? Diadakannya sih kalau bisa sesegera mungkin Bu, di waktu-waktu luang teman-teman lah, di jam-jam istirahat sambil kita ngobrol di kantor itu. Mudah-mudahan ya kan nggak lama sih mungkin Bu, paling lama seperempat jam gitu, ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman. Insya Allah sesegera mungkin Bu, bisa jadi sehari 2 hari ke depan bisa langsung saya laksanakan. Baik, terima kasih Bu Lia atas ininya. Nanti kalau waktu pas coaching panggil ya, atau saya mau ikut coba lihat bagaimana Bu Lia meng-coaching temannya dan bagaimana nanti kesuksesannya waktu di coaching itu. Iya. Ya Bu, terima kasih. Insya Allah nanti kalau pelaksanaan saya akan kabari Ibu untuk melihat proses berjalannya coaching yang saya lakukan. Oke, jadi terima kasih Bu Lia atas informasinya. Nanti saya tunggu kabarnya untuk coaching nanti dengan temannya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam Bu Lia. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lia. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Amin. Ya, kita sehat, kita Iya. lancar semuanya. Amin. Iya, kita hari ini kita mau ngobrol apa ya Bu ya? Saya ini punya unek-unek nih Bu tentang pembelajaran kelas, terutama itu KKG dengan guru-guru. Oh, kenapa emang Bu? Dengan KKG-nya kenapa emang Bu? Karena begini Bu, saya kan di sini termasuk guru yang baru, kurang lebih 1 tahun itu. Iya. Budaya KKG di sekolah saya yang lama dan sekolah sekarang ini itu sangat berbeda sekali. Oh, budaya KKG-nya sangat Iya. berbeda sekali. Emang seperti apa budaya KKG-nya Bu? Di sekolah saya yang lama itu, saya KKG-nya setiap hari kerja setelah anak-anak pulang sekolah sampai jam 4 sore. Oh, luar biasa Bu, setiap hari benar, KKG-nya. setiap hari Pak, Bu. saya cungin jempol Bu di sekolahnya. Begitu. Bisa saya contoh juga di sekolah saya nanti Bu. Jadi kalau di sekolah yang baru ini emang seperti apa Bu KKG-nya Bu? Di sekolah kan swasta, di sini sekolah yang baru. Negeri biasanya itu seminggu sekali Bu, dan kadang didiskusikan melalui percakapan biasa, tidak diformalkan. Tidak diformalkan. Iya, seperti itu. Kalau Ibu sendiri emang pengennya yang seperti apa? Inginnya saya diadakan KKG-nya rutin dan Iya. juga nanti kita menyelesaikan masalah-masalah apa yang terjadi dalam pembelajaran di kelas sebagai kita pemimpin pembelajaran. Seperti itu. KKG-nya keinginannya dilaksanakan rutin ya. Berarti keberhasilan seperti apa yang Ibu inginkan dengan KKG yang dilakukan rutin itu Bu? Yang jelas dengan adanya KKG rutin itu nanti bisa membantu guru untuk menyampaikan apa saja yang akan diberikan kepada siswa, kemudian persiapan-persiapan apa yang dibutuhkan, dan juga intinya kita itu bisa memberikan yang terbaik untuk murid, seperti berhamba pada murid. Gitu. Iya. Jadi kalau melihat itu semua keinginan yang Ibu inginkan tadi itu,
kira-kira kesempatan dan kekuatan apa yang Ibu punya? Kesempatan saya bisa meluangkan waktu untuk melakukan hal itu minimal tidaknya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kemudian kekuatan yang saya miliki dari saya itu saya mempunyai bahan ajar dan rencana pembelajaran yang matang untuk bisa di-sharingkan kepada teman yang lain. Begitu juga dengan teman lain sharing kepada kita. Jadi sehingga kita bisa menyamaratakan antara pembelajaran satu dengan lainnya dalam satu level. Gitu. Berarti kalau saya lihat tadi, misal nih Bu ya, saya kasih skala 1 sampai 10 dengan dari kekuatan yang Ibu miliki dengan hal yang Ibu inginkan tadi, itu di skala berapa Ibu? Ketercapaian yang Ibu inginkan tersebut? Untuk saat ini tercapai di skala 7, tapi dengan adanya rencana tadi insya Allah bisa sampai 9 dan 10. Oh, bisa dengan 9 dan 10 harapan dengan rencana yang Ibu buat Iya, tadi ya. Oh, nah sementara kendala-kendalanya emang apa penyebabnya itu Bu? Yang lain, kendala yang lain? Kendalanya banyak sekali dari sisi gurunya, mungkin waktu gurunya terkadang kita ada yang melatih murid atau ada meeting lainnya, dan kemudian dari siswanya juga, karena setiap siswa itu kan mempunyai pemahaman yang berbeda, jadi kita mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dari siswanya. Kemudian yang paling utama adalah kerjasama dengan orang tua murid. Jika ada siswa yang belum mengerti, kita mencari solusi bagaimana caranya bisa orang tua murid itu membantu dan kita bisa menjadikan suatu anak itu bisa menyamaratakan dan mengikuti pembelajaran yang ada sehingga tidak berada di bawah level KKM-nya. Oh gitu ya Bu ya. Ini minta maaf ini Bu ya, mungkin nadanya agak ditinggikan sedikit ya kalau suaranya. Oke. Biar saya lebih bisa dengar. Oh iya Bu. Gini Bu, oke ya, tadi salah satunya kendalanya adalah waktu ya, kalau dari guru itu waktu. Menurut Ibu sendiri nih, Ibu kan di sekolah yang baru ini udah beberapa bulan lah, mungkin sudah memahami bagaimana pembagian waktu di sekolah, di kelas, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, menurut Ibu solusinya bagaimana dengan masalah waktu pembagian guru-guru tadi itu? Yang jelas yang pertama gurunya harus konsisten. Konsisten kapan akan diadakan rapat, kemudian kapan akan latihan, karena kita sudah ada ekskul di luar jam mengajar. Itu gurunya bisa membagi waktu kapan hal-hal tersebut akan dilakukan. Seperti itu. Jika sudah terbagi waktunya, nanti akan mudah dilakukan selama 1 minggu berjalan. Jadi bisa membagi waktu kapan akan dilakukan hal tersebut. Jadi dari masalah tadi ada guru itu tadi ya, dari waktu, kemudian dari siswa, pemahaman siswa dan orang tua. Nah dari itu semua, rencana ke depan Ibu ini apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya yang jelas adalah pertama saya ingin bekerja sama dengan teman-teman, kemudian dengan orang tua murid juga dan anak-anak. Kita mencari pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid dengan adanya rapat tersebut, dan bisa kita implementasikan dalam 4 kelas yang berbeda dalam satu level tingkatan, kelas 4 dengan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Iya. Jadi dari rencana-rencana yang Ibu miliki tadi, bekerja sama dengan teman-teman, kemudian orang tua, wali murid, kemudian mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai pemahaman murid yang berbeda-beda. Nah, ada nggak yang paling prioritas yang ingin Ibu lakukan dulu? Yang paling prioritas adalah KKG itu tadi. Oh, KKG. Kembali ke KKG tadi ya. Jadi bagaimanapun yang utama adalah KKG, karena KKG mungkin itu sebagai ajang kita sebagai untuk saling berkolaborasi ya Bu ya, untuk saling berkomunikasi. Jadi setelah saya melihat rencana Ibu tadi, kira-kira Bu, pelaksanaannya kapan rencana yang akan Ibu jalankan rencananya? Lebih cepat akan lebih baik. Saya diskusikan kepada teman kapan bisanya, nanti kita adakan waktunya sesuai dengan mereka, dan kita adakan agenda rutin mingguan tersebut, dan kita carikan solusi masalah-masalah yang ada dalam setiap kelas tersebut, dan semoga itu bisa terlaksana dengan cepat mulai minggu depan. Oh, minggu depan berarti ya. Jadi rencana ini akan dilaksanakan minggu depan. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu jalankan tadi apa kira-kira? Yang jelas itu dari setiap level kelas A, B, C, dan D itu dalam pembelajaran itu sama antara kelas 1 dan kelas lainnya. Sama dari segi materinya,
dari segi latihan harian, ulangan harian, dan juga pengambilan nilai praktiknya. Jadi tidak ada kelas yang misalnya satu kelas ini nilainya tinggi semua, satu kelas lain nilainya kecil semua. Disesuaikan dengan rubrik. Jadi kalau jika ada rubrik maka penilaiannya pun akan seragam. Ada patokan antara nilai tinggi dan nilai rendah. Jadi intinya ketercapaian yang diinginkan adalah capaian pembelajaran yang ada di sekolah itu di setiap jenjang itu sama. Iya, gitu ya. benar. Dan cara pencapaiannya dengan cara kita melakukan KKG tadi. Nah, siapa-siapa aja kira-kira yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu tersebut? Yang jelas itu saya dengan rekan kerja dalam satu level, kemudian wakil kurikulum, dan Ya. hasil nanti akan diberikan kepada kepala sekolah untuk perkembangan setiap minggunya. Perkembangan setiap minggunya. Ya. Luar biasa, Bu. Salut saya sama Ibu. Terima kasih. Nah, komitmen Ibu sendiri terhadap rencana Ibu ini bagaimana? Yang jelas saya harus konsisten dan Ya. terus semangat menyampaikan pesan-pesan baik dan budaya positif kepada teman-teman, karena itu fungsinya adalah untuk mengembangkan siswa, baik dari segi kita penyampaian pembelajaran dan hal lainnya, permasalahan-permasalahan terjadi di kelasnya. Jadi melibatkan semua lah ya Bu ya, wakil kepala sekolah, kemudian rekan-rekan, dan kepada kepala sekolah juga tadi ya. Hebat Bu, saya dukung Bu, saya bantu doa Bu, semoga saja rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik. Yang pasti saya juga sangat penasaran Bu, saya pengen tahu ini kan minggu depan nih akan dilaksanakannya. Kalau minggu depannya dilaksanakan, kira-kira lama waktu pelaksanaannya kalau menurut Ibu sendiri, bayangan Ibu, pelaksanaan ini akan berjalan, ada perubahan yang bisa saya lihat itu berapa lama kira-kira Bu? Jika sudah dilaksanakan secara konsisten, insya Allah 1 bulan itu sudah ada kelihatan hasilnya, Bu. Sudah bisa kelihatan hasilnya. Jadi saya penasaran ini Bu, karena kalau saya tanya seperti itu takutnya nanti saya minggu depan kesini ternyata belum ada perubahan. Iya. Berarti kalau itu sudah dilaksanakan, ya info-info ya Bu ya. Baik. Kalau misalkan sudah dilaksanakan info, kemudian saya nanti ya kita bisa wapri lah Bu, saya sudah melaksanakannya atau seperti apa nanti kan. Saya pengen lihat ke depannya juga seperti apa. Saya pengen kita ngobrol lagi untuk tindak lanjut kita ke depan ini, kita ngobrol lagi nanti kalau misalkan Ibu sudah menjalankan hal tersebut. Saya sangat penasaran, siapa tahu Bu, saya juga bisa nanti mengaplikasikan di sekolah saya. Karena hal itu hal yang sangat positif. Baik, kira-kira ada hal lain lagi Bu yang menjadi kendala Ibu? Cukup sampai situ. Terima kasih sudah membuat saya terbuka atas apa yang terjadi saat saya bisa mencari solusinya. Oke, sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Kita bisa sharing. Pokoknya saya tunggu info dari Ibu, kapan Ibu pelaksanaannya. Nanti saya juga akan kabari karena saya penasaran sekali hasil apa, seperti apa perubahan yang sudah Ibu dapatkan. Saya terima kasih juga Bu, saya tutup sampai di sini aja. Pokoknya setiap saat saya dukung perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri terhadap coaching yang telah saya lakukan, adapun saya sebagai coach dan Bu Aida sebagai coachee. Saya sebagai coach, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah percakapannya terasa ringan, santai, tapi dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh rekan saya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki adalah saya mungkin perlu banyak berlatih supaya pertanyaan-pertanyaan alur tirta yang ada itu bisa berjalan sudah berada di luar kepala. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang perlu saya siapkan adalah kenyamanan dari coachee. Karena bagaimanapun ketika mereka nyaman, maka permasalahan mereka bisa dikeluarkan semua. Karena hal itu adalah yang paling utama dalam melakukan coaching. Untuk mengeluarkan unek-unek seseorang itu biasanya dalam kondisi dia nyaman baru dia bisa mengeluarkan segala unek-unek yang ada di pikirannya.
Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya adalah saya akan terus berlatih untuk menjadi coach, sehingga saya pun bisa belajar memahami kondisi dari coach saya, sehingga pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan bisa masuk ke hati coach saya tersebut. Silakan Bu Aida. Oke, Untuk umpan balik sebagai coach. terima kasih Bu Lia. Menurut saya selama saya di coach oleh Bu Lia itu sudah sangat luar biasa. Semua apa yang ada pada Alur Tirta itu sudah termasuk. Masukan dari saya, umpan balik dari saya adalah sebagai coach adalah saya harus lebih terbuka terhadap permasalahan. Karena jika saya tidak terbuka, maka saya tidak tahu sampai sejauh mana saya bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jika saya sharing kepada orang lain, kepada coach, saya bisa menyelesaikan masalah saya, dan dengan bimbingan coach tersebut, semua masalah bisa teratasi dengan solusi dari diri sendiri. Terima kasih. Oke, selamat siang Bu Lia. Selamat siang Bu Siska. Ini kemarin kan kita saya sudah melihat Ibu coaching dengan Bu Aida nih. Ya. Kira-kira dari ini saya yang mau tanyakan adalah tujuan coaching tadi kemarin dengan Bu Aida itu, tujuan dari kompetensi Ibu sudah tercapai Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi tujuan coaching saya kemarin itu kan saya ingin membantu teman-teman dalam permasalahan mereka dengan posisi mereka sebagai pemimpin pembelajaran. Dan alhamdulillah kemarin Bu Aida menceritakan masalahnya tentang KKG, di mana KKG dia itu dia kan di sekolah baru nih. Sebelumnya dia di sekolah yang lama. KKG-nya di sekolah yang lama dia itu lumayan intens lah Bu. Dan di sekolah yang lama dengan intensnya KKG yang mereka lakukan, kata beliau di kelas-kelas paralel yang satu jenjang itu memiliki capaian pembelajaran yang sama. Sementara di sekolah yang baru ini karena KKG-nya dapat dikatakan tidak seintens di sekolah yang lama, sehingga terkadang capaian pembelajarannya di kelas yang paralel dengan jenjang yang sama itu beda-beda. Dan setelah saya coaching, ya alhamdulillah lah Bu. Luar biasa sekali. Kemarin juga saya lihat coachingnya luar biasa sekali. Kira-kira dari coaching kemarin itu adakah umpan balik dari Bu Aida tentang Ibu waktu coaching? Umpan balik dari Bu Aida itu kemarin dia akan melakukan rencana-rencana yang dapat meningkatkan intensitas KKG mereka di sekolah, yaitu dia berencana untuk mengkomunikasikannya dengan rekan-rekannya, baik itu rekan sejawat, kemudian wakil kepala sekolah dan kepala sekolahnya, dan mereka bersiap untuk menentukan waktu pelaksanaan yang disepakati oleh teman-temannya juga. Dari coaching kemarin yang dilakukan, perencanaan area pengembangan apa lagi yang perlu ditingkatkan? Dari saya coaching sama Bu Aida kemarin itu, perencanaan pengembangannya adalah untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi siswa dengan meningkatkan KKM pembelajaran anak-anak dan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, dan itu diseragamkan untuk di setiap kelas dengan jenjang yang sama. Dari kemarin kita coaching, rencana aksi pengembangan dirinya itu di mana tadi Ibu Aida bilangnya? Di sekolahnya ya. Dalam waktu yang dengan segera ya? Iya, dilakukan dengan segera, dan rencana tindak lanjutnya itu setelah Bu Aida, nanti kan Ibu Aida ngabarin itu kapan dia mulai melaksanakan rencananya, dia info ke saya. Nah setelah itu saya pun akan melihat umpan balik Bu Aida seperti apa nanti hasil dari rencana-rencana yang sudah beliau jalankan. Oh, luar biasa sekali. Saya tunggu juga catatan atau referensi umpan balik dari Bu Aida besok. Kiranya cukup untuk hari ini. Terima kasih Bu Lia. Sukses untuk coachingnya lagi. Mudah-mudahan kita juga selalu sehat. Amin. Semangat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu Aida, Iya, Bu, ya. sungguh luar biasa nih Ibu Ede mau mengcoaching teman-teman Bu Aida. Coaching kali ini tujuan dan pengembangan apa nih yang Ibu kembangkan?
Yang jelas sesuai dengan Altirta ya Bu Lia, itu adalah akhir dari tanggung jawab berupa aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach tersebut untuk menyelesaikan masalahnya secara pribadi. Oh, luar biasa. Jadi tujuannya pelaksanaan alur kita itu sampai selesai. Oke Bu, kalau gitu terima kasih. Saya doakan nanti Ibu pelaksana coachingnya lancar dan coaching yang memiliki masalah juga bisa menemukan masalah. Bisa menemukan solusinya. Baik Bu Lia, terima kasih atas waktunya mengamati saya saat ini. Ya, terima kasih juga ya Bu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum Bu. Oh, waalaikumsalam sih. Kalau begitu saya dukung Ibu melakukan coaching. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga Ibu bisa lancar melaksanakan coaching. Amin. Terima Ya. kasih Bu juga Bu Lia. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam Bu Lia. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam Bu Lia. Gimana kemarin? Jadi coachingnya? Jadi Bu Lia. Gimana hasil coachingnya? Alhamdulillah Bu Lia semuanya berjalan dengan lancar Bu Lia. Permasalahan dihadapi coach saya itu terselesaikan dengan tanggapannya sendiri. Oh gitu. Iya Bu Lia. Terus dari hasil coaching dengan coach Ibu kemarin itu umpan balik apa yang bisa dihasilkan? Oke Bu Lia, dari permasalahan yang dihadapi coach saya tersebut, beliau bisa menyampaikan apa saja solusi-solusi yang akan diberikan kepada siswa tentang media pembelajaran, yaitu Chromebook. Oh, tentang Chromebook ya, Bu. Iya. Pengembangannya tentang Chromebook ya, Bu. Iya benar. Dari hasil coaching kemarin itu kapan rencana pelaksanaannya? Rencana pelaksanakan segera mungkin dan itu akan disampaikan kepada kepala sekolah dalam minggu ini. Jadi tujuan dari coaching itu tadi apa tadi Bu tujuannya? Adalah mengembangkan media pembelajaran Oh, mengembangkan Chromebook kepada siswanya dengan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi. Tapi sudah hambatan-hambatan yang sudah ada di coaching tersebut apa saja itu? Salah satunya adalah sinyal, kemudian media seperti laptop yang diperlukan siswa, terutama siswanya sendiri. Jadi harus ada penjelasan ke siswa bagaimana cara menggunakan dan didukung oleh kepala sekolah. Seperti itu. Bagus ya Bu ya kalau gitu ya Bu. Iya. Jadi rencananya tadi itu akan dilaksanakannya Sesegera mungkin dalam minggu ini. kan ya dalam minggu ini ya. Iya. Saya sih pengen juga Bu, pengen tahu hasil dari pelaksanaannya tersebut. Saya mohon nanti Ibu info ya, Iya. biar saya bisa tahu juga seperti apa. Baik Ibu. Terima kasih Bu Aida, mudah-mudahan coaching yang Ibu lakukan bermanfaat untuk coaching Ibu dan coaching Ibu juga bisa melaksanakan apa yang dia inginkan. Ya Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.